Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu guru dan karyawan SD Negeri 3 Grandekan. Pada siang hari ini kita akan mengadakan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Windia Retno Aryani SPD. Untuk selanjutnya waktu pemaparan kepada beliau Ibu Windia Retno Aryani SPD, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SDN 3 Grandekan yang saya hormati, serta karyawan SDN 3 Grandekan yang saya hormati pula, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu guru serta karyawan SDN 3 Grandekan yang saya hormati, perkenankan saya akan memaparkan yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang pada saat ini saya mendapatkan tugas yaitu melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 kelas 065 BPGP Jateng Kabupaten Wonogiri. Perkenalkan, demikian saya akan paparkan yang pertama kali latar belakang. Latar belakang saya mengadakan diseminasi ini yaitu pada saat ini siswa ataupun murid-murid anak-anak krisis etika dan karakter. Anak-anak kita sekarang ini kurang angga ungguh, kurang tata krama. Maka dari itu kami dari calon guru penggerak mengadakan diseminasi dengan tema budaya positif. Budaya positif ini diterapkan agar supaya nanti anak-anak kita akan merasa nyaman, aman, dan pada dasarnya ketika mereka akan melakukan pelanggaran mendapat hukuman yang nantinya mereka akan merasa malu, merasa tidak nyaman. Dengan adanya budaya positif ini mungkin anak-anak tidak merasa demikian. Next. Tujuan diseminasi. Pada saat ini kita melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Maka dari itu implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Untuk itu tujuannya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya yang dibutuhkan oleh murid. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Saat ini nilai dan peran guru penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk tujuan yang ketiga, visi guru penggerak. Visi guru penggerak
kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan atasan, kolaborasi dengan warga sekolah ataupun orang tua murid. Kemudian tujuan yang keempat, penerapan budaya positif. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta penerapan segitiga restitusi. Next. Untuk materi budaya positif kali ini kita ada 5. Yang pertama yaitu materi budaya positif. Pada saat ini kita akan menerapkan budaya positif di sekolah. Pada bab makna disiplin. Apa toh itu disiplin? Yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, disiplin merupakan tentang tata tertib ataupun mungkin hukuman. Tapi arti dari disiplin itu sendiri adalah suatu hal yang mungkin tepat waktu ataupun sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menerapkan disiplin ini, kita harus menumbuhkan karakter pada diri seseorang. Next. Pada kata disiplin, yang arti sesungguhnya adalah kita akan melakukan sesuatu kepada orang lain yang mungkin jika melanggar akan mendapatkan konsekuensi hukuman dan yang membuat orang itu merasa malu ataupun tidak nyaman ketika mendapatkan hukuman atau konsekuensi tersebut. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini di kelas masing-masing ya? Yaitu di lingkungan sekolah. Untuk ini kita akan memaparkan tentang contoh-contoh budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah ini diciptakan untuk menciptakan suasana yang kondusif, menciptakan keadaan di lingkungan kelas nyaman, mungkin anak merasa ataupun murid merasa bebas serta merdeka. Sehingga jika anak merasa tersebut, pembelajaran akan sesuai dengan tujuan kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta karyawan SD Grandega 3 yang saya hormati pula, bagaimana cara menciptakan sebuah lingkungan positif di sekolah? Cara menciptakan lingkungan positif di sekolah yaitu kita harus bisa berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya adalah kita bekerja sama dengan semua warga sekolah maupun dengan wali murid, dengan murid ataupun teman sejawat, atasan, bahkan dengan warga lingkungan di sekolah kita. Penerapan budaya positif dilakukan dengan cara satu, pembiasaan positif yang ada di sekolah. Misalnya untuk Bapak guru agama kita melaksanakan disiplin dalam beribadah. Anak-anak diwajibkan setiap Senin sampai Kamis misalnya sholat duha di sekolah. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Contohnya, kita pembelajaran bisa melalui IT, penggunaan proyektor di setiap kelas insya Allah yang selanjutnya kita laksanakan. Kemudian memberikan pembelajaran yang menarik pada anak, diselingi dengan ice breaking. Kadang anak-anak dijak belajar di luar kelas ataupun yang namanya outing class. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi murid dengan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya di sekolah kita mengadakan les ataupun ekstrakurikuler menari, berarti sarana prasarana juga harus memadai. Misalnya kita memerlukan audionya atau tempatnya juga memadai. Kemudian
bulan sekali di minggu yang keempat. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati di lingkungan sekolah kita. Misalnya, kita datang tepat waktu, berarti itu adalah disepakati di Bapak Ibu. Terus kita setiap pagi melaksanakan sholat duha sampai Kamis, itu juga disepakati. Contoh yang lain juga banyak. Next. Bapak Ibu guru serta karyawan SDN 3 Kandikan, saya akan paparkan yaitu profil pelajar Pancasila. Di implementasi kurikulum Merdeka ini, kita harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal apa toh profil pelajar Pancasila itu? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, gotong royong. Serta yang kelima adalah kreatif. Jadi kesimpulannya, tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berketuhanan, berkarakter, jujur, peduli, mandiri, bertanggung jawab, serta sebagai pembelajar sepanjang hayat. Untuk materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu guru, marilah kita berintrospeksi dahulu. Apakah yang kita lakukan kepada anak kita itu sudah sesuai dengan perilaku kita atau belum? Apakah kita sudah memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak-anak kita ataupun siswa kita? Kemudian kita juga akan menerapkan rasa ikhlas serta tanggung jawab kepada anak-anak kita yang nantinya mungkin anak-anak kita nanti bisa meniru atau mencontoh dari perbuatan kita. Bapak Ibu guru, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bagaimana penerapan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Di sini saya mengambil contoh dari anak kelas 6 yang mungkin namanya adalah Baim. Baim adalah siswa yang mungkin matematika dia kurang menguasai, kurang berminat. Nah, pada saat itu ada suatu bapak atau guru sedang mengajarnya pelajaran matematika. Pada saat diajar matematika, Baim tidak memperhatikan, dia malah senang menggambar, tidak memperhatikan, dia melamun. Kemudian guru yang mengajarnya itu dengan nada mungkin membuat gertakan, memberikan tugas kepada Baim, sehingga pada saat itu Baim merasa malu dan teman-teman yang lainnya menertawai karena Pak Baim tidak bisa. Yang saya tanyakan, apakah tindakan Bapak Ibu guru tadi setuju jika membuat gertakan ataupun dengan nada sontak kaget memberikan jawaban tugas kepada Baim? Tidak. Dan tindakan Bapak Ibu guru tadi apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mungkin nanti Bapak Ibu guru apa atau perbedaan hukuman dan konsekuensi untuk lebih jelasnya. Next. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, untuk penerapan budaya positif ini kita harus membuat keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang disepakati oleh guru beserta muridnya. Misalnya di kelas 3 ini kita membuat kesepakatan kelas. Kita harus tepat waktu pukul 07.00 itu adalah kedatangan yang maksimal. Tidak boleh membuang sampah di kelas.
tidak boleh membuli teman dan mengerjakan tugas ataupun PR yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Itulah contoh dari kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu harus disepakati oleh antara guru dan muridnya. Tidak boleh berpihak satu dengan yang lainnya, harus sesuai, harus disepakati. Kemudian, jika kesepakatan kelas itu dijalankan, pembelajaran atau keadaan di kelas akan merasa nyaman. Next. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru, sebagai manusia normal, sebagai manusia yang sosial, makhluk sosial, kita juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Bapak Ibu guru ataupun yang lainnya mungkin ini adalah manusiawi. Kita pengen punya pasangan, betul? Pasangan itu untuk apa Bapak Ibu? Kita akan tempat berbagi, ya betul. Tapi di sini kita bertahan hidup untuk meneruskan keturunan. Suatu hal yang biologis sebagai manusia pasti pengen itu untuk meneruskan keturunannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu guru ataupun murid kita memerlukan kasih sayang, butuh kasih sayang. Itu kebutuhan. Contohnya, jika kita dalam suatu lingkungan kelas, jika ada siswa yang mungkin tidak disukai teman, ada rasa tidak disenangi, mungkin anak tersebut akan minder, karena dia merasa tidak disayangi, tidak dibutuhkan oleh temannya, dan dia merasa tidak diterima. Tidak dibolong. Enggak. Dalam bahasa Jawanya begitu Bapak. Maka dari itu untuk kita pengen merasakan kasih sayang, rasa diterima, rasa dicintai itu suatu kebutuhan ya. Misalnya dengan pasangan kita juga demikian, dicuekin buat pen atau paku. Next yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Contohnya bila kita di rumah kita sebagai bapak misalnya, dia merasa aku punya kebutuhan untuk menguasai, untuk memimpin. Itulah contohnya jika di rumah. Di sekolah juga demikian. Untuk bapak ibu guru yang paling kelas itu juga punya kebutuhan seperti itu. Bapak ibu guru mungkin merasa aku loh yang menguasai, yang memimpin di kelas itu. Selain itu juga kebutuhan kemampuan. Aku pengen seperti ini, menguasai ini. Itu juga merupakan kebutuhan. Misalnya, mungkin saya sendiri belum menguasai IT yang sepenuhnya, tapi saya ingin belajar, ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Bapak ibu guru ataupun karyawan tidak dipungkiri kita sebagai manusia ingin merasa bebas memilih. Ini betul Bu. Misalnya kita tidak bisa menyatukan suatu persepsi, kamu harus begini, harus begitu, kudu manut aku, betul ya? Kita ingin punya pilihan. Misalnya makan saja, ada yang ingin sate, ada yang ingin soto. Itu karena keinginan kita bebas memilih. Begitu juga nanti di politik. Di politik kita tidak boleh dipaksakan karena kita juga mempunyai kebutuhan kebebasan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Bapak ibu guru, kita perlu memerlukan rasa senang, rasa bahagia, karena manusia itu sebagai makhluk sosial dengan berbagai masalah. Maka dari itu kita perlu kesenangan. Parigasane kita butuh healing. Nggih Bu, Pak, butuh healing, butuh kebahagiaan untuk memenuhi rasa masalah-masalah yang
kita. Contohnya, kita sebagai posisi kontrol, kita sebagai atasan, sebagai pendidik, kita harus bisa jadi penghukum. Apa itu penghukum? Penghukum itu kita, jika ada murid ataupun anak kita ataupun bawahan kita yang melanggar peraturan, kita berhak memberikan hukuman. Kita sebagai penghukum. Contoh kalimatnya jika dengan anak-anak, patuhi hukum ini atau kamu akan menerima konsekuensinya. Itulah contoh kita sebagai penghukum. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Sebagai contoh, misalnya jika anak-anak kita melakukan kesalahan atau murid kita melakukan kesalahan, kita tanya, nah, apa yang kamu lakukan itu? Salah atau tidak? Benar atau tidak? Sesuai tidak dengan tata tertib yang kita terapkan di sekolah kita. Maka jika dengan kalimat tersebut anak akan merasa bersalah. Tapi berbeda dengan ketika penghukum. Ketika sebagai penghukum itu kalimatnya lebih lugas ataupun tegas. Tetapi ketika sebagai pembuat merasa bersalah, kalimatnya lebih halus. Mungkin dapat masuk ke hati anak-anak. Next. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Jika murid ataupun anak kita melakukan kesalahan, maka kita juga harus bisa menjadi sebagai teman. Ini mungkin lebih halus lagi dibandingkan dengan sebagai pembuat merasa bersalah. Kita ajak anak kita sebagai teman, anak soleh yang ganteng, ayo bisakah kalian memperhatikan bu guru? Atau hai guys, kita seolah-olah kita sebagai teman dengan anak walaupun anak tersebut melakukan kesalahan. Yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini yang artinya sebagai pengawas. Dalam posisi sebagai pemantau, kita bertanggung jawab atau berperilaku yang kita awasi sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Posisi pemantau biasanya mengingatkan setelah mengawasi dan menyesuaikan dengan konsekuensi dan sanksi yang telah disepakati atau diyakini di sebuah kelas ataupun sekolah. Misalnya, ada seorang siswa kita datang terlambat. Padahal ketika datang terlambat, anak-anak misalnya terlambat lebih dari 30 menit melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kita langsung datang saja. Nah, apa konsekuensinya jika kamu melakukan kesalahan ini? Misalnya, untuk anak kelas 1, 2, 3 tidak mengerjakan PR. Nah, apa konsekuensi jika kamu tidak mengerjakan PR di rumah? Mungkin ada yang memberi sanksi mengerjakan di kantor ataupun mengerjakan di depan kelas. Kemudian sebagai manajer. Manajer adalah pimpinan atau atasan. Bersama dengan murid, guru adalah atasan atau pimpinannya. Maka dari itu kita dapat memberikan contoh bagaimana anak-anak itu bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Contohnya, jika anak-anak kita mempunyai kesalahan, nah, apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati di kelas, maka dari itu anak-anak kita akan bertanggung jawab. Oh, kesepakatan di kelas kita demikian, keyakinan kita di kelas demikian. Dengan demikian maka anak-anak akan melaksanakan kegiatannya pembelajaran sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu adalah pemecahan suatu masalah jika anak
memakai sepatu. Langkah yang pertama adalah kita harus bisa menstabilitaskan identitas. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tanya, jangan di depan anak-anak yang lain. Karena jika di depan anak-anak yang lain, mungkin anak merasa tidak nyaman, anak merasa malu, dan dia mungkin merasa sebagai terhukum atau terdakwa. Maka dari itu anak-anak kita ajak sendiri, kita tanyai, terus apakah kamu membuat kesalahan ini dengan sadar atau tidak? Dan kita paribasan dalam bahasa Jawa kita ompong nih, sebagai manusiawi itu adalah hal yang wajar kita membuat kesalahan tersebut. Demikian juga Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Terus kemudian yang langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan. Setelah kita melaksanakan stabilitas identitas, anak sudah mengakui kesalahannya, kita akan memvalidasi tindakannya, bahwa tindakannya itu sesuai tidak dengan keyakinan, sesuai tidak dengan kesepakatan kita, bahwa hal yang dilakukan tersebut melanggar tata tertib atau aturan yang di kelas atau di sekolah kita. Next. Untuk langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi tindakan, maka kita akan menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini pada dasarnya termotivasi secara internal. Misalnya begini, ketika anak sudah tahu kesalahannya, anak kita tanya bagaimana. Nah, apakah perbuatan ini kamu akan diulangi lagi atau tidak? Terus kamu akan mentaati peraturan yang ada atau tidak, dan mulai kapan kalian akan mentaati peraturan? Harus dibiasakan bertanggung jawab dan memulai memperbaikinya dari kesalahan yang lalu. Next. Demikian Bapak Ibu guru yang kami sampaikan tentang budaya positif, yang tadi ada 5 materi. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang menanyakan ini? Monggo, saya beri waktu. Mbak Indah, apa perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi? oh iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Indah yang sudah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu sama sebenarnya, tetapi perbedaannya hukuman itu mendadak, tidak tertulis secara mendadak, tapi konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dahulu, sudah ada keyakinan dan kesepakatan. Oh, nek kamu melanggar ini akan mendapatkan ini. Kamu akan, misalnya kamu tidak mengerjakan PR akan mendapatkan sanksi mengerjakan PR di depan kelas. Tetapi kalau hukuman itu mendadak, misalnya, maaf, Bobby melakukan kesalahan, dia tidur di kelas, langsung disuruh, hei kamu Bobby berdiri, kamu langsung push up ataupun yang lain. Itu kalau namanya hukuman. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan, kalau hukuman tidak. Demikian perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada yang lain? Tidak. Demikian Bapak Ibu guru pemaparan saya tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu tugas saya untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mohon maaf kiranya jika ada kesalahan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari Ibu Widya Rahmaliani, sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi. Semoga sukses selalu Ibu. Amin. Terima kasih. Dengan demikian sudah selesai acara hari ini, diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Akhir
Akhir salam. Billahi taufiq wal hidayah.